Kalau tidak ada halal bihalal tanpa hikmah, meskipun kita sudah bernyanyi bersama, tertawa, bergembira, tetap suasana tertawa gembira. Kali ini kita dengarkan hikmah halal bihalal. Rasa suwi-suwi loh, Prof. Ya, muncul sidik. Saya sampaikan profil beliau, mungkin Bu Diah belum perso, beliau adalah teman kita seangkatan yang saat ini sudah menjadi profesor. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Profesor Sukamto. Beliau ngastornya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kalau adik angkatan kita ada juga sudah Profesor Gandes, ya itu sudah profesor juga. Oke. Kita dengarkan bersama tausiah hikmah halal bihalal dari Profesor Kyai Haji Sukamto. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur bagi Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas seluruh karunia-Nya, khususnya karunia sehat dan sempat kita pagi ini bisa menyelenggarakan kegiatan reuni pertama setelah terpisah 32 tahun yang lalu, sehingga judulnya adalah Temu Kangen dan Halal Bihalal. Lebih banyak temu kangennya daripada halal bihalalnya. Salam dan selawat teruntuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas seluruh petunjuk, hidayah dan teladannya, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan baik dan dengan benar. Mudah-mudahan kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang aminnya tebal, ditebalkan pula rezekinya, ditebalkan cinta kasih sayangnya kepada pasangan resminya, bukan kepada pasangan barunya. Bapak Ibu sekalian, kira-kira 10 menit saja ya Bapak Ibu ya. Bukan saya tausiah, tapi saya berbagi saja dengan Bapak Ibu sekalian sesuai dengan tema kita saja. Fokus tema kita halal bihalal, yang dalam bahasa Arab tidak dikenal, tapi dalam bahasa kita dikenal sebagai ajang silaturahim, bertemu antara satu dengan yang lainnya, tujuannya untuk saling mengenal kembali, saling mencurahkan kasih sayang, untuk sama-sama mendekatkan kepada Tuhan, berbagi kebaikan. Itu menurut kitab tafsir Quraisy Shihab. Beliau masih menjelaskan apa itu arti halal. Halal beliau jelaskan bermakna satu, menyambung yang putus. Maka yang hari ini mengalami halal bihalal kembali, salah satunya adalah Mas Nanang dan Mbak Ari. Terpisah 32 tahun yang lalu, ditemukan 2 bulan di pelaminan. Kok demeneng kabeh iki? Berarti ra ngerti ya toh? Nah, jadi Mbak Ari dengan Mas Nanang itu dirasani tok-tok ra krungu. Menikah kurang lebih 2-3 bulan yang lalu, sekarang ini masih pengantin baru, masih dalam rangka uji coba. Ya, itu Bapak Ibu yang menyambung yang putus. Kita terpisah 32 tahun yang lalu, dan hari ini kita disambung kembali, baik melalui WA Group maupun ketemu secara langsung. Bu Guru Dia, Bu Guru Eko, bisa jadi Ibu dulu tidak mengenal kami, terutama tidak mengenal saya, tapi yakinlah bahwa saya sangat mengenal Ibu berdua. Kami bisa mengerti Pancasila, mengerti moral Pancasila, mengerti etika, sopan santun karena Bu Diah. Kami bisa bahasa Inggris walaupun sedikit-sedikit, itu karena Bu Eko. Minimum I love you all. I love you too. I love you full gitu kan? Ya. Dan di antara kami ini Bu Eko perlu diketahui ada yang kerjanya di luar negeri, ada yang suaminya di luar negeri juga. Mas Sanggam itu di Aljazair, salah satu direksi Pertamina. Mbak Wani itu studi di Australia. Kemudian Mbak Erna itu suaminya bule di Inggris, luar biasa. Jadi anaknya lebih cantik daripada ibunya. Dan masih banyak lagi teman-teman kita yang berkarir di luar negeri, Bu, luar biasa. Jadi walaupun Ibu mungkin tidak mengenal kami,
tapi kami sangat mengenal Ibu, terutama Bu Eko waktu itu saat mengajar. Mas Nanang ini sangat ingat sekali, Ibu sangat gembira sekali ketika pagi hari mengajar, dan yang diingat oleh Mas Nanang ketika Ibu ceria sekali mengajar di pagi hari. Luar biasa. Ayo tas dulu, yuk ngapura sih, weh. Masya Allah ya. Nah, setelah 32 tahun kita dipisahkan, Bu, tapi hati kita sekarang berpaut. Mudah-mudahan ini gara-gara halal bihalal. Maka halal bihalal menyambungkan yang putus. Yang kedua, arti halal itu adalah mengurai yang kusut. Maka kalau kita punya masalah, kemudian kita bertemu orang, minimum akan lapang ketika kita bercerita, dan bisa jadi teman kita memberikan solusi. Hari ini Bapak Ibu bisa jadi kita bahagia, tapi mungkin di antara teman kita ada yang sedang susah. Nah itu ya tugas kita Bapak Ibu sekalian. Nanti biarlah pengurus akan melakukan identifikasi, dan tugas kita lah untuk membantu mengurai yang ruwet atau yang kusut itu. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka ada sirkuler ya, ada transfer ke rekening, nanti ke rekening pengurus, nanti kita akan usahakan, kita salurkan untuk membantu mengurai yang ruwet di antara kita ini, sehingga nanti berbagai masalah yang dihadapi oleh teman-teman kita yang mungkin belum beruntung, nanti bisa selesai. Demikian juga yang tadi malam cekcok, hari ini halal bihalal selesai. Tapi nggak usah ngaku yang tadi malam cekcok siapa ya. Yang kedua, yang ketiga, arti halal itu ya Bapak Ibu sekalian, mencairkan yang beku. Bisa jadi dulu hubungan Mbak Teni dengan Mas Bagio masih beku ya. Ya udah meneng baik lagi. Mas Bagio punti Mas Bagio. Ya bisa jadi dulu hubungan Mas Bagio dengan Mbak Teni mungkin masih beku, hari ini mencair insya Allah. Ya. Dan kita tunggu undangannya. Ini adalah arti halal. Jadi bukti keberhasilan halal bihalal kita adalah kita tunggu undangannya Mas Bagio dan Mbak Teni ya. Artinya yang membeku nanti akan mencair. Demikian juga hubungan kita ya Bapak Ibu. Saya dulu nggak kenal Mbak Amharani, saya dulu nggak kenal Mbak Tati, ya saya nggak dulu kenal Mbak Uti, tapi sekarang menjadi cair gara-gara halal bihalal. Maka halal itu artinya adalah mencairkan yang beku. Nah yang keempat, arti halal itu adalah membebaskan yang terbelenggu. Adakah para suami yang tertindas? Mesti orang ngaku, ya toh? Jangan dikira suami itu gagah. Lihat saya gagah berbicara di depan Bapak Ibu kan? Di kampus saya gagah, pakai jas, ceramah, ngajar di depan kelas gagah Bapak Ibu. Guru, ustadz gagah. Polisi gagah di pinggir jalan, tentara gagah di depan prajuritnya, ya kan? Nah di rumah belum tentu, bisa jadi di rumah disentak bojone yuk, goblok dadak itu bisa itu Bapak Ibu ya, itulah suami-suami tertindas itu ya. Nah mungkin ya, demikian juga istri, adakah yang istri tertindas di rumah? Bisa jadi ada. Nah maka tentunya keluarga pun bagus juga kalau menyelenggarakan halal bihalal. Silaturahim, dan bisa jadi itu dikemas dalam acara-acara tamasya. Keluarga penting untuk tamasya bersama, untuk makan bersama di luar, makan bersama di dalam. Nah, intinya adalah bagaimana mencairkan yang beku antar hubungan anggota keluarga, mengurai yang kusut, menyambung yang putus, dan mencairkan yang beku. Itu Bapak Ibu sekalian, arti halal bihalal. Sehingga Bapak Ibu, kita berharap semua nanti setelah selesai acara ini kita akan bisa memperoleh yang 4 tadi itu. Nah, maka Bapak Ibu intinya halal bihalal adalah silaturahim atau silaturahmi, menyambung persaudaraan. Referensinya nggak usah saya haturkan, Quran surat An-Nisa ayat 1, Quran surat Al-Hujurat ayat 13, dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Tapi satu saja yang ingin saya sampaikan, bahwa siapapun yang memutus silaturahmi, maka dia tidak layak untuk di surga. Kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'un. Siapa? Qati'ur rahim. Tidaklah layak masuk surga orang yang memutus. Memutus apa?
memutus silaturahim. Nah, maka Bapak Ibu, terakhir ini ya, supaya kita tidak memutus, maka kita harus perhatikan 4 hal. Karena 4 hal ini yang bisa memutus silaturahim kita. Wis, kira tok gatek iki ya. 1, namanya ghibah. Bahasa Arabnya, Indonesianya adalah ngerasani alias ngerumpi. Itu bisa memutus hubungan persaudaraan kita. Apa itu artinya ngerumpi atau ngerasani atau ghibah? Membicarakan hal yang fakta, tapi kalau dibicarakan, yang dibicarakan tidak menyukainya. Itu namanya ghibah. Contoh, ya. Oh, ternyata teman kita sudah ada yang cerai toh. Oh, itu ghibah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau pembicaraan ini diketahui oleh yang dibicarakan, yang bersangkutan tidak suka. Itu namanya ghibah. Padahal nyata membicarakan yang fakta. Itu namanya ghibah. Dan itu bisa jadi memutus silaturahim kita. Apalagi yang dibicarakan tidak nyata. Itu namanya fitnah. Dawone fitnah. 1 ya. Maka janganlah kita ghibah. Maka hati-hati Bapak Ibu ketika kita shoot kemudian upload di WA group, ingat, perhatikan, yang kita upload itu cek dulu benar atau tidak. Oke, 1, 2. Oh, ternyata bintang tamunya 2 ini. Wes gak apa-apa ya toh. Aku wis ning kampus sih biasa dingunukke mahasiswa biasa ya toh. Tapi ora lara ati, wis tenang wae, share ya. Nah, 1 ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau share upload di WA group, 1 perhatikan, benar atau tidak. Yang kedua, baik atau tidak. Benar belum tentu baik. Baik belum tentu benar. Itu tidak cukup. 1 lagi Bapak Ibu, bermanfaat atau tidak. Nah, setuju Mas Nanang? Setuju. Jadi Bapak Ibu nanti siapapun termasuk diri saya, kalau mau share, mau upload di YouTube atau di WA group kita, perhatikan. 1, konten yang kita sebar itu baik atau tidak. Yang kedua, benar atau tidak. Yang ketiga, manfaat atau tidak. Dibolak-balik nggak apa-apa, tapi 3-tiganya harus ada. Ya, bermanfaat, baik, benar. Benar, baik, manfaat. Benar, manfaat, baik, sama. Yang penting 3-tiganya harus ada. Supaya tidak menjadi ghibah atau fitnah. Setuju nggih Bapak Ibu? Niki ketoke Mbak Ratih mantuk-mantuk Masya Allah ya. Saya dulu nggak kenal, tapi sekarang saya sangat mengenalmu, Mbak. Yang kedua, yang bisa memutus silaturahim Bapak Ibu, yang kedua adalah prasangka buruk. Basa Arabe suudzon. Nah, prasangka buruk itu bisa memutus silaturahim. Coba saya contohkan dalam kehidupan rumah tangga aja ya. Misalnya Mas Nanang itu pergi bekerja. Jam 9 Mbak Ari WA. Di mana Mas Nanang? Gitu. Enggak dijawab, betul? Nah, kalau Mbak Ari pikirannya negatif, itu dadanya nyesek. Oh, dadanya nyesek. Jangan-jangan Mas Nanang punya yang baru. Itu kalau pikirannya negatif. Nanti jam 11 di WA lagi, kok enggak jawab. Kalau pikirannya negatif, lebih nyesek lagi. Jangan-jangan makan siang sama yang baru lagi. Itu kalau pikirannya negatif. Sore pulang, diberitahu oleh temannya Mbak Ari. Mbak Ari, itu suamimu itu di mobil sama cewek lain. Oh, itu kalau pikirannya negatif, itu nyesek. Tapi kalau pikirannya positif, lego. Oh iya, suami saya sambil nge-grab. Ya toh? Positif. Jadi kalau pikiran negatif membuat nyesek hati, pikiran positif membuat lego. Itu loh Bapak Ibu. Nah, sehingga kunci untuk tidak memutus silaturahim kedua adalah kita berpikiran positif. Jangan berpikiran negatif terhadap teman kita atau saudara kita atau istri kita atau anak kita atau suami kita. Bapak Ibu, yang istri jangan terlalu berpikiran negatif kepada suaminya. Nanti nyesek sendiri, padahal suaminya belum tentu melakukan hal yang
sangkakan. Demikian juga suami harus berpikiran positif kepada istrinya. Demikian juga kepada anaknya. Tetap dalam bingkai kewaspadaan. Oke, ya. Jadi yang kedua tadi kuncinya apa Bapak Ibu? Baik, risetnya Profesor Miller terbukti ya. Jadi seorang profesor sudah meriset Bapak Ibu. Kalau ada orang ceramah ngomong jelas banget, Bapak Ibu dengerin, ya konsentrasi 100%, kok nggak nyatet, itu yang ditangkap punya 10%. Jadi kalau saya ngomong 10, yang ditangkap 1, itu ketika sedang dengerin, nanti ke parkiran tinggal separuh, sampai rumah habis. Nggak apa-apa, memang tugasnya penceramah itu yang ngulang-ngulang gitu ya, nggak usah masalah ya Bapak Ibu. Itu yang kedua. Jadi yang kedua tadi adalah prasangka baik. Prasangka buruk memutus silaturahim. Ya. Yang pertama ghibah, yang kedua prasangka buruk. Itu bisa memutus silaturahim. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga namanya sombong. Sombong itu bisa memutus silaturahim. Apa itu arti sombong? Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu namanya sombong. Bapak Ibu. Apa yang bisa membuat seseorang sombong? Yang bisa membuat seseorang sombong adalah satu, kekayaan. Harta itu bisa membuat sombong. Kalau contoh zaman dulu namanya korun, maka harta yang tersimpan terpendam namanya harta karun. Mas Harjanto, ini bisa sombong enggak? Oh bisa, dia punya modal untuk bisa sombong. Misalnya ya, bolehkah bikin pendopo yang bagus seperti ini? Boleh. Kapan akan menjadi sombong? Ketika lihat yang hadir kemudian di perasaannya timbul perasaan atau perkataan, wow, gak ada yang punya pendopo seperti ini selain saya. Itu baru sombongnya Bapak Ibu. Ya, menganggap dirinya lebih baik, lebih kaya dan orang lain tidak ada apa-apanya. Itu baru menjadi sombong. Bolehkah kaya? Boleh. Nah, justru orang yang paling kaya kalau zaman Nabi namanya Utsman bin Affan. Yang hartanya sampai sekarang masih tersimpan dan berkembang terus. Dikelola oleh kerajaan Saudi Arabia di bank namanya Ar-Roji. Kalau Bapak Ibu pernah ke Madinah, ada hotel besar, itu ada tulisannya bahwa hotel ini miliknya Utsman bin Affan. Luar biasa. Boleh kaya? Boleh. Tapi dia tahu untuk apa kekayaannya, yaitu untuk berbagi, bukan untuk memperkaya diri dan meremehkan orang lain. Dua, siapa yang bisa sombong Bapak Ibu? Yang bisa sombong itu yang kedua adalah orang berilmu. Iya, loh saya dikira saya gak bisa sombong, sangat bisa. Punya modal untuk sombong Bapak Ibu. Nah, bolehkah? Oh kok dicoba gimana? Jadi ilmu itu bisa menjadikan orang sombong, Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya profesor, siapa saja. Profesor bisa sombong? Bisa. Adakah profesor sombong? Ada. Tapi adakah profesor tawadhu? Ada juga. Apakah ada orang yang tidak berilmu sombong? Kebangetan itu Bapak Ibu ya. Itu. Jadi orang yang berilmu itu bisa menjadi sombong. Bolehkah berilmu? Boleh. Bolehkah jadi profesor? Boleh. Belajar ke luar negeri untuk dapat ilmu yang banyak? Boleh enggak? Boleh. Itu justru dianjurkan. Terus carilah ilmu sejauh-jauhnya. Kalau dalam hadis adalah utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu itu sampai ke negeri Cina. Karena waktu itu Nabi kenalnya negeri terjauh adalah Cina. Karena yang mengajari pembuatan buku atau kertas pertama kali di Saudi adalah orang Cina. Nah, tapi orang yang berilmu ini bisa menjadi sombong ketika dia berdiskusi dengan orang lain ngomong belum selesai, udah potong-potong dia. Alah pendapatmu tidak ada apa-apanya. Pendapatmu pasti kamu akan ngomong gitu kan? Gitu. Itu ciri-ciri orang sombong. Menolak pendapat orang lain, menolak kebenaran, apalagi meremehkan ilmunya orang lain. Itu sombong Bapak ilmu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, cantik, ganteng bisa jadi sombong enggak? Bisa, jangan dikira enggak. Ya, Mbak Tri Nur Hasuti, ini teman saya di SMA, cuma dia A2. Sekarang jadi teman saya di UMI. Kita ngomongnya UMBI ya. Yang rodok mendunia gitu loh ya.
UMY. UMY. Jadi kami bertiga di UMY Bapak Ibu. Ada saya, Putri Nur Hasuti, betul kan? Ya, kemudian ada satu lagi namanya Mbak Sri Tasminatun. Kalau Mbak Sri Tasminatun itu pernah saya kunjungi ke kosnya, cuma nggak berjodoh sama saya. Loh, tapi saya berpikiran positif sama Allah. Kalau negatif saya nyesek hidup saya. Tapi pikiran positif, oh mungkin Allah akan mengganti yang jauh lebih baik. Dan alhamdulillah saya baru dapat hidayah ketika usia saya 26 tahun. Sebelumnya saya belum pernah dapat hidayah. Ketika di usia 26 tahun, saya menikah dengan istri bernama Hidayah. Ya, saya dapat hidayah itu. Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya. Yang keempat tadi adalah sombong. Jadi apapun itu bisa membuat kita diri sombong, Bapak Ibu sekalian. Harta bisa membuat kita sombong, ilmu bisa kita membuat sombong, kecantikan, kegantengan, wajah bagus, badan sehat, semua hal kepemilikan kita itu bisa sangat mungkin berpotensi untuk menjadikan kita ini sombong. Terakhir Bapak Ibu ya. Nah, terakhir adalah sifat bakhil. Apakah yang bakhil harus orang kaya? Belum tentu. Orang miskin pun bisa bakhil. Tapi orang-orang yang tidak bakhil, Allah beri janji yang bagus sekali di Quran itu. Saya citir Qurannya ya Bapak Ibu, karena ini terakhir ya. Ada di Quran surat Al-Lail ayat yang ke-5 sampai ke-10. Ini bercerita tentang dua golongan. Yang ayat ke-5 berbunyi, fa'amman a'ta wattaqa. Maka barang siapa memberi dan bertakwa kepada Tuhan, kepada Allah. Wasaddaqa bil husna, ayat ke-6. Dan membenarkan balasan atas kebaikan. Ayat ke-7 berbunyi, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka baginya akan diberi kemudahan. Maka kalau dibuat kalimat ringkes Bapak Ibu, siapa mau memberi, maka hidupnya menjadi mudah. Itu Bapak Ibu. Nah, saya banyak sekali mendapatkan cerita dari Mas Dr. Harjanto ini, walaupun ketemu kembali belum lama, tapi saya bisa menyimpulkan bahwa ketika kita itu memberi, maka akan dipermudah oleh Allah seberapapun masalah kita. Karena kita pasti punya masalah, tapi Allah kirim solusi sehingga kita bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itulah slogan Pegadaian. Ya Bapak ya. Nah, kebalikannya Bapak ya. Kalau tadi 3 ayat pertama, orang yang memberi akan diberi kemudahan, kebalikannya orang bakhil. Ayat ke-8. Wa amma man bakhila wastaghna. Dan barang siapa bakhil. Bakhil itu apa artinya? Bakhil itu enggak suka memberi. Menganggap bahwa dirinya punya harta itu karena usahanya. Sehingga dia enggak minta bantuan Tuhan. Namanya wastaghna. Dia merasa cukup dan tidak perlu bantuan Tuhan. Itu orang bakhil. Kemudian berikutnya, wa kadzdzaba bil husna. Orang bakhil ini mendustakan balasan kebaikan. Bahwa ketika orang berbuat baik, itu menurut dia enggak akan dibalas kebaikan oleh Tuhan. Karena kebaikan hanya datang ketika dia berusaha. Itu orang bakhil. Orang seperti ini juga akan diberi kemudahan oleh Allah, tapi diberi kemudahan untuk mendapatkan kesulitan. Kata Tuhan, fasanuyassiruhu lil usra. Maka baginya akan diberi kemudahan untuk bertemu kesulitan demi kesulitan, kesulitan demi kesulitan. Nah, maka ringkesnya, siapa bakhil maka akan sulit hidupnya. Tuh, Bapak Ibu sekalian, ya. Masya Allah ya, ini pas waktunya ya Bapak Ibu sekalian. Saya ceramah kurang lebih 15 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Bapak Ibu, terutama untuk diri saya sendiri dan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.